الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melaksanakan sholat Id di tempat di halaman gedung Islamic Center yang insya Allah akan direncanakan dilaksanakan pada pukul 6.15 menit. Untuk itu dihimbau kepada para jamaah yang masih di jalan untuk segera masuk ke tempat sholat. Perlu saya sampaikan bahwa yang akan bertindak selaku imam dan khotib pada hari ini adalah Bapak Haji Idris Abbas. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tempat ini. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 الله أكبر لا إله. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wahdah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam fa huwa yawmu tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzamuhu wa tubu ila Allah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat, aidin aidat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Hari ini kita sampai lagi pada hari Lebaran, hari raya Idul Fitri. Tadi malam kita menyambut bulan Syawal dan mengucapkan selamat tinggal pada bulan Ramadan yang mulia. Kita gemakan takbir pada yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita berdoa semoga bulan yang baru membawa keimanan dan keamanan, kebaikan dan kenikmatan, keislaman dan keselamatan. Bersamaan dengan terbitnya matahari di ufuk timur, kita bergegas datang ke tempat ini. Kita hamparkan sajadah kita di atas tanah. Kita berulang-ulang membacakan takbir, tahlil dan tahmid. Kemudian bersama-sama kita rebahkan tubuh kita, kita ratakan dahi kita, bersujud, tersungkur di hadapan Tuhan yang Maha Luhur. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau, Tuhan yang Maha Luhur. Inilah hambamu yang hina, terhempas di hadapanmu. Inilah ubun-ubunnya ada di tanganmu. Punggungnya melengkung karena memikul beratnya dosa. Bibirnya keluh karena tidak sanggup mensyukuri besarnya anugerahmu. Kita akui dosa-dosa kita dan memohon perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia. Sudah puluhan lebaran atau Idul Fitri yang kita lewati. Sebanyak bilangan umur yang sudah kita alami. Setiap tahun lebaran datang menjenguk kita, membawa kisah suka dan duka. Terkadang lebaran menjumpai kita ketika kita sedang dirundung malam, diliputi penderitaan, didera penyakit dan virus corona, atau diuji dengan berbagai kepedihan. Tetapi terkadang juga lebaran datang ketika kita memperoleh keberuntungan, dipenuhi kebahagiaan, dan dimanja dengan berbagai kenikmatan. Setiap tahun suka dan duka datang silih berganti. Tetapi hadirin sekalian, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap lebaran datang, ada saja di antara sanak saudara, karib kerabat, orang tua, dan sahabat yang tidak berlebaran bersama kita. Mereka tidak ikut mempersiapkan Idul Fitri. Mereka tidak ikut menggemakan takbir. Mereka tidak ikut pergi ke masjid. Tidak dapat kita lihat wajah mereka yang ceria. Tidak bisa kita ulurkan tangan memohon maaf kepada mereka. Tidak sanggup kita bahagiakan mereka dengan bingkisan makanan ataupun pakaian. Karena mereka telah meninggal dunia mendahului kita ke alam baka. Mereka telah lebih dahulu mudik ke kampungnya yang abadi. Marilah kita melihat ke kiri dan ke kanan kita. Marilah kita periksa orang-orang yang kita cintai. Ayah, ibu, saudara, suami, istri, tetangga, sahabat, dan handai tolan. Adakah di antara mereka yang dapat bergabung bersama kita di tempat ini? Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita kembali kepada yang Maha Suci? Kemana ayah atau ibu yang tahun lalu menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata kasih sayang? Kemana pula kakak atau adik kita yang pada lebaran lalu gelap tertawa berbagi bahagia bersama kita? Kemana pula tetangga atau sahabat
yang tahun lalu memeluk kita dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mereka telah meninggal dunia ke alam baka. Mereka telah lebih dahulu mudik ke kampungnya yang abadi. Oleh karena itu, jamaah sholat Id yang berbahagia, pada hari yang penuh barokah ini, marilah kita kenang mereka. Marilah kita bacakan doa yang tulus buat orang-orang yang kita kasihi, yang hari ini tidak berada di samping kita. Harumkan kubur mereka dengan doa-doa kita. Allahumma adkhil ala ahlil kubur surur. Ya Allah, masukkanlah kebahagiaan kepada para penghuni kubur. Curahkan kasih-Mu kepada ayah ibu kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami. Ampuni mereka, jauhkan mereka dari siksa api neraka. Gabungkan mereka dengan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bersama para anbiya, siddiqin, syuhada dan sholihin. Kita sampaikan salam yang tulus. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin, antum lana salaf wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Salam bagi kalian wahai ahli kubur, kalian sudah mendahului kami dan insyaallah kami akan segera menyusul kalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua kepunyaan Allah dan kepadanya juga kita semua akan kembali. Telah kita sampaikan doa buat mereka yang telah mendahului kita, buat mereka yang telah kembali ke tempat asal mereka. Tahun ini mereka telah meninggalkan kita. Tahun depan boleh jadi kita memperoleh giliran meninggalkan karib kerabat dan sahabat kita. Hari ini kita menangisi mereka, esok hari mungkin kita yang akan ditangisi. Karena setiap saat, setiap hari malaikat maut mengepakkan sayapnya di atas kepala kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia, sudah 1 minggu ini saudara-saudara kita mudik kembali ke kampung halaman mereka yang sementara, menemui orang-orang yang mereka sayangi dengan membawa bekal yang banyak dan beban yang berat untuk diberikan kepada mereka. Mereka berangkat dengan sukarela, menempuh perjalanan jauh dengan kapal laut, dengan pesawat, dengan kereta, dengan mobil dan motor, melewati kemacetan. Jalan tol yang bebas hambatan pun tak urung macet di sana sini. Mereka melewati kemacetan, berdesak-desakan dan hiruk pikuk yang melelahkan, tetapi mereka menempuhnya dengan sukacita. Demikian juga kita. Setiap saat kita harus mudik ke kampung halaman yang abadi, menemui Allah yang kita cintai. Karena setiap saat maut bisa datang menjemput. Setiap saat ketika maut menjemput kita, kita harus pergi dengan terpaksa. Kita akan menempuh perjalanan yang panjang dan mengerikan. Lalu, apa bekal yang akan kita bawa untuk perjalanan panjang itu? Sudahkah kita mengumpulkan bekal untuk mudik ke tempat asal kita yang abadi? Jamaah sholat Id yang berbahagia, bekal inilah yang sering kita abaikan. Setiap hari kita bekerja keras untuk bekal mudik yang hanya beberapa hari di kampung halaman. Tidak pernah terpikir bahwa kita harus berusaha keras untuk bekal mudik ke tempat asal kita. Bukan untuk beberapa hari, bukan untuk beberapa bulan, tetapi untuk perjalanan jauh dan panjang, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun pada hitungan kita sekarang. Berapa banyak di antara kita yang membanting tulang untuk persiapan masa tua, masa pensiun yang hanya beberapa tahun, tetapi lupa mempersiapkan masa ribuan tahun setelah ajal menjemput kita. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia, tahukah apa yang terjadi pada perjalanan akhir kita nanti? Ketika malaikat maut menjemput kita, di situ mayat akan dihadapkan pada hartanya, pada keluarganya dan pada amalnya. Ketika dihadapkan pada hartanya, ia berkata, "Wahai hartaku, dahulu aku mengumpulkan kamu dengan rakus dan pelit. Sekarang apa yang akan kamu berikan kepadaku?" Hartanya menjawab, "Khudh minni kafanak." Ambillah dariku kain kafanmu. Ketika dihadapkan pada keluarganya, ia berkata, "Wahai keluargaku, dahulu aku sangat mencintai kalian dan berusaha memelihara kalian dengan susah payah.
Sekarang apa yang akan kalian berikan padaku? Keluarganya menjawab, kami akan mengantarkan jenazahmu, kami akan menguburkanmu. Setelah itu ia dihadapkan pada amalnya. Kepada amalnya ia berkata, wahai amalku, dahulu aku membencimu, aku enggan mendekatimu, aku melihatmu sebagai beban yang sangat berat. Sekarang apa yang akan kamu berikan padaku? Amalnya menjawab, aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburku, aku akan menemanimu pada hari dibangkitkan sampai engkau berhadapan dengan Tuhan. Jadi hadirin sekalian, hanya amal kita yang akan kita bawa dalam perjalanan akhir kita nanti. Harta kita, kekayaan kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya akan kita tinggalkan. Hanya amal yang menyertai kita. Ia akan menjadi sahabat di dalam kubur. Ia akan menemani pada saat dibangkitkan di padang mahsyar sampai kita bertemu dengan Allah Qadhi Rabbul Jalil. Bila yang meninggal itu amalnya baik, ia akan dijemput oleh seorang yang harumnya semerbak, wajahnya indah dan pakaiannya bagus. Ketika ditanya siapa dia, penjemput itu berkata, aku adalah amalmu. Aku akan mengantarmu dari dunia menuju surga. Sebaliknya, bila yang meninggal itu amalnya jelek, akan datang menjemputnya seorang yang sangat buruk rupanya dan sangat busuk baunya. Ketika ditanya siapa dia, penjemput itu balik bertanya, tidakkah engkau mengenaliku? Aku adalah amalmu. Dahulu amalmu buruk, karena itu mukaku buruk. Dahulu amalmu busuk, karena itu bauku busuk. Ketika dibaringkan di kuburnya, ia akan bergumam, hai rumah yang dipenuhi cacing, hai rumah kegelapan. Yang lahatnya akan berkata, inilah memang yang sudah aku persiapkan untukmu. Lalu apa yang telah engkau persiapkan? Hadirin jemaah sholat Id, jawablah pertanyaan dari lubang kubur itu. Apa yang telah kita persiapkan? Apa yang telah kita persiapkan untuk bekal di alam kubur? Pertanyaan itu akan kita dengar nanti, menghantam dada, mengiris hati. Itulah yang bakal kita alami ketika kita mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada waktu mudik yang sebenarnya nanti, siapakah yang akan menjemput dan menemani kita sejak alam kubur sampai di hadapan Allah nanti? Yang mana yang akan menyertai kita? Orang yang berwajah indah dan menenteramkan, atau orang bermuka buruk dan menakutkan? Al-Quran dalam surat Al-Ghasyiyah yang tadi dibacakan pada saat sholat Id melukiskan perilaku kita ketika mudik nanti. Kita pasti masuk ke salah satu golongan di antara dua. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah, sudahkah datang padamu peristiwa yang mengguncangkan? Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, pada hari itu ada wajah-wajah yang tunduk ketakutan. Amilatun nasibah, terseok-seok kepayahan. Tasla naran hamiyah, jatuh ke dalam api yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, diberi air minum dari mata air yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhariyah, bagi mereka tidak ada makanan selain duri. La yusminu wa la yuhni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula melepaskan rasa lapar. Wujuhu yawma idzin na'imah, tetapi pada hari itu juga ada wajah-wajah yang ceria gembira. Lisa'yiha radiyah, bahagia dengan hasil usahanya. Fi jannatin 'aliyah, berada di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, takkan kau dengar di sana ucapan sia-sia. Fiha 'ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada pembaringan yang ditinggikan. Wa akwabun mawdu'ah, cawan-cawan yang diletakkan. Wa namariqu masfufah, bantal-bantal yang dibariskan. Wa zarabiyyu mabthutha, dan permadani yang dihamparkan. Kita tidak tahu apakah kita termasuk wujuhu yawma idzin khasyi'ah, wajah-wajah yang ketakutan, atau wujuhu yawma idzin na'imah, wajah-wajah yang ceria gembira. Jangan-jangan kita lebih dekat dengan wajah yang ketakutan daripada wajah yang ceria. Bukankah kita sering lalai menjalankan ibadah? Bukankah ketika kita berpuasa, lidah kita tetap saja menggunjing dan memfitnah sesama? Mata kita selalu saja menikmati pemandangan yang tercela.
Tangan kita terus saja digunakan untuk mengambil hak orang lain, menzalimi sesama, dan melakukan kemaksiatan. Bagaimana mungkin kita memperoleh wajah-wajah yang ceria gembira kalau kita berbuat zalim kepada sesama manusia? Kata Ali bin Abi Thalib, "Bi'sadzat lil ma'ad al-zulmu 'alal ibad." Bekal yang paling buruk untuk hari kiamat adalah berbuat zalim kepada sesama manusia. Rasulullah menceritakan bahwa orang yang paling malang ialah orang yang pada hari kiamat nanti bangkrut pada hari kiamat, yaitu orang yang ketika berhadapan dengan pengadilan Allah, di tangannya bergelantungan orang-orang yang pernah disakiti hatinya, orang-orang yang pernah disiksa tubuhnya, orang-orang yang pernah dirugikannya, orang-orang yang pernah dizoliminya. Mereka akan mengambil seluruh amal soleh kita. Mereka akan mengambil pahala sholat kita, pahala puasa kita, dan pahala haji kita, dan selanjutnya membebankan di atas punggung kita seluruh dosa mereka. Itulah orang yang bangkrut pada hari kiamat, yaitu orang yang menjalankan ibadah tetapi sering berbuat zalim kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu, apa bekal yang paling baik untuk hari akhir kita nanti? Pada suatu hari, Rasulullah melewati kuburan. Beliau menyapa para penghuni kubur. "Hai ahli kubur, tahukah kalian apa yang terjadi sepeninggal kalian? Rumah kalian sudah ditinggali orang lain. Istri-istri kalian, suami-suami kalian sudah dinikahi orang lain. Harta kalian sudah dibagi-bagikan. Inilah kabar dari kami. Bagaimana kabar dari kalian?" Kemudian Rasul bersabda, sekiranya mereka bisa menjawab, mereka akan berkata bahwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Fa inna khairaz zadit taqwa. Takwa menurut Al-Quran surat Ali Imran 133 sampai 135 ialah menginfakkan harta dalam keadaan senang dan susah, mengendalikan amarah, memaafkan orang lain, sering berbuat baik, cepat meminta maaf bila berbuat salah, dan tidak mengulanginya lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Bagi mereka balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Jadi, secara singkat, bekal terbaik untuk hidup kita yang abadi nanti ialah beribadah dan beramal soleh untuk memperoleh ridha Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk demikian itu hendaknya kita berlomba-lomba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waf'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jamaah sakit yang berbahagia, sambil mengenang saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, marilah kita renungkan bekal mudik kita nanti. 1 bulan penuh kita mengisi siang dan malam untuk beribadah dan beramal soleh. Kini siang dan malam yang penuh berkah itu telah lewat, padahal perjalanan kita sangat jauh dan bekal kita sangat sedikit. Marilah kita bermohon kepada Allah agar kita tidak menghancurkan puasa kita, menghancurkan qiyamul lail kita dengan melakukan perintah Allah dan melanggar larangannya di bulan-bulan yang lain. Marilah kita menundukkan kepala, menadahkan tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya agar kita termasuk dalam golongan minal aidin wal faizin, yaitu orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian dan memperoleh kemenangan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang sering melalaikan perintahmu. Ketika Engkau memanggil kami untuk sholat, kami tulikan pendengaran kami. Kami asyik dengan kesenangan kami. Engkau selalu memanggil kami dengan panggilan kasih sayang, tetapi kami membalasmu dengan kemaksiatan. Sulit lidah kami untuk berzikir kepadamu, berat kaki kami untuk melangkah ke tempat penyembahmu. Kami tinggalkan ibadah karena mengejar kesenangan dunia. Ya Allah, kami layak menerima azab dan hukuman-Mu, tetapi ya Allah, kasih sayang-Mu lebih besar dari dosa kami. Jika dosa-dosa kami besar di sisi-Mu, ampunan-Mu lebih besar dari dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah, siapa gerangan yang keadaannya lebih jelek dari kami? Jika dalam keadaan kami seperti ini, kami dipindahkan ke dalam kubur, kami belum menyiapkan bekal untuk pembaringan kami. Kami belum menghamparkan amal soleh untuk tikar kami. Kami tidak tahu akhir perjalanan kami, melihat nafsu menipu dan hari-hari melengahkan kami, padahal maut telah mengepakkan sayapnya di atas kepala kami. Ya Allah, kami menangis bila mengenang saat menghembuskan napas yang terakhir. Kami menangis karena kegelapan kubur. Kami menangis karena kesempitan liang lahat. Kami menangis karena pertanyaan munkar dan nakir. Kami menangis karena kami akan keluar dari dalam kubur dalam keadaan telanjang, hina sambil memikul beban dosa di atas punggung kami. Ya Allah, kami mohonkan ampunan-Mu. Kami bertobat kepadamu. Ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami. Sayangilah keduanya seperti mereka memelihara kami ketika kami masih kecil. Balaslah kebaikan mereka dengan kebaikan dan kesalahan mereka dengan ampunan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dan susulkanlah kami kepada mereka dalam kebaikan. Ya Allah, sibukkan kami dengan zikir kepadamu. Lindungi kami dari kemurkaan-Mu. Lepaskan kami dari azab-Mu. Limpahi kami dengan anugerah-Mu. Curahi kami dengan karunia-Mu. Bimbinglah kami untuk beramal soleh dan mentaati-Mu. Dan matikanlah kami pada agama-Mu dan sunnah Nabi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah